Karena aku juga nggak pernah diajarin jadi gay kok. Jadi banyak banget yang salah kaprah kalau aku boleh bilang seperti itu. Baru-baru ini masyarakat plus 62 dihebohkan dengan kehadiran pasangan sesama jenis Ragil Mahardika dan Frederick Fowler di podcast Deddy Corbuzier. Hal ini pun akhirnya memicu perdebatan banyak pihak tentang LGBT di sosial media. Tidak hanya di Indonesia, hubungan sesama jenis atau LGBT ini pun menjadi salah satu isu yang paling kontroversial di dunia. Namun, tidak sedikit negara di dunia yang melegalkan hubungan sesama jenis tersebut, bahkan hingga jenjang pernikahan. Lantas negara mana sajakah yang dimaksud? Langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah 10 negara yang melegalkan pasangan LGBT. Belanda. Belanda merupakan negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sejenis. Pemerintah Belanda melegalkan pernikahan sejenis pada tahun 1996. 15 tahun setelah aktivis gay mengusung isu tersebut ke permukaan pada awal tahun 1980. Atas tuntutan tersebut, Parlemen Belanda membentuk satu komisi khusus untuk melihat efek hukum dari legalitas pernikahan sejenis. Akhirnya 4 tahun kemudian, undang-undang pun disahkan. Alhasil, sejak tanggal 1 April 2001, pernikahan sejenis telah resmi diakui secara hukum di Belanda. Namun hal tersebut tidak lantas membuat kaum lesbian, gay, biseksual, transgender alias LGBT bernafas lega. Pasalnya, sebuah studi mengungkapkan bahwa anak muda homoseksual masih mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat, lingkungan sekolah, dan keluarga. Jerman. Tahun 2017 sepertinya menjadi tahun yang bersejarah bagi pasangan LGBT yang berada di Jerman. Karena pada Juli 2017 silam, Parlemen Jerman sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Undang-undang pernikahan sesama jenis Jerman itu kemudian mulai berlaku pada Oktober 2017. Nah, ngomongin soal Jerman dan LGBT ini, dua hal tersebut sepertinya cukup melekat dengan Ragil Mahardika. Seperti yang diketahui, Ragil adalah pria asal Indonesia yang kini menetap di Jerman dan hidup bahagia dengan suami bulenya, Frederick Fowler. Dalam sebuah wawancara dengan Deddy Corbuzier di podcast Close the Door, Ragil mengungkapkan bahwa Jerman adalah negara yang membuatnya lebih bebas dan nyaman menunjukkan jati dirinya. Salah satunya ya sebagai penyintas seksual. Alih-alih untuk menetap di Indonesia, Ragil justru lebih memilih untuk menetap di Jerman. Apalagi melihat kontroversi saat Ragil dan Frederick datang ke Indonesia. Sepertinya Ragil makin mantap deh tinggal di Jerman. Taiwan. Taiwan menjadi negara pertama di kawasan Asia yang melegalisasi pernikahan sesama jenis. Mayoritas anggota parlemen Taiwan mendukung rancangan undang-undang atau RUU yang mengatur kesetaraan pernikahan untuk pasangan homoseksual, seperti pasangan heteroseksual. Hal ini pun seolah menjadi angin segar untuk kaum LGBT di Taiwan yang sudah hampir 3 dekade berjuang demi kesetaraan haknya. Tidak tanggung-tanggung. Lebih dari 4.000 pasangan LGBT menikah sejak undang-undang tersebut disahkan pada Mei 2019. Dilansir dari situs VOA Indonesia, Shenlin dan Mark Yuan menjadi pasangan LGBT pertama yang meresmikan pernikahan mereka di kantor pemerintah Taipei. Meskipun sudah diizinkan menikah secara legal, kelompok LGBT di Taiwan saat ini masih mengharapkan perubahan pada undang-undang terkait adopsi, surogasi, dan pernikahan sesama jenis dengan warga asing. Apakah harapan mereka akan kembali dikabulkan oleh pihak parlemen? Kita tunggu saja ya kelanjutannya. Amerika Serikat. Sejak tahun 2015, Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang pernikahan sejenis di seluruh negara bagiannya. Undang-undang kontroversial ini lahir setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat memenangkan gugatan Jim Obergefell. Keputusan ini pun disambut baik oleh Presiden saat itu, Barack Obama. Dan sampai era Presiden Joe Biden sekarang, aturan tersebut masih tetap berlaku. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk Vatikan. Pasalnya, Paus Fransiskus mengeluarkan pernyataan bahwa pendeta tidak bisa memberikan restu untuk hubungan sesama jenis karena dianggap dosa.
Ketika Paus Fransiskus ngomong nggak boleh, tapi negara mengizinkan, gimana ya? Inggris. Sejak Juli 2013, tahta tertinggi kerajaan Inggris Ratu Elizabeth akhirnya menyetujui pelegalan pernikahan sesama jenis. Dengan demikian, Inggris memperbolehkan pasangan LGBT untuk melangsungkan pernikahan melalui upacara resmi di Inggris dan Wales. Hingga akhirnya pada tahun 2018, Lord Ivar Mountbatten, sepupu Ratu Elizabeth II, akan menikah dengan kekasihnya James Cawley. Ini merupakan pernikahan kerajaan yang bersejarah, karena untuk pertama kalinya keluarga kerajaan Inggris menggelar pernikahan sesama jenis. Mimin bingung sih, apakah hal seperti ini bisa menjadi bagian dari sejarah untuk sebuah negara? Menurut kalian gimana? Komen di bawah dong. Afrika Selatan. Pada tahun 2006 silam, Afrika Selatan merupakan negara pertama di benua Afrika yang mengesahkan pernikahan sejenis. Hal ini ditandai dengan penandatanganan undang-undang oleh Wakil Presiden Phumzile Mlambo-Ngcuka yang memberikan hak kepada pasangan sesama jenis untuk menikah. Penandatanganan oleh Wakil Presiden ini disebabkan karena Presiden Afrika Selatan saat itu, yakni Thabo Mbeki, tengah menghadiri KTT Uni Afrika. Dengan aturan perundang-undangan tersebut, Afrika Selatan memberikan hak-hak kepada kaum LGBT sama atau setara dengan pasangan heteroseksual. Kanada. Ngomongin soal LGBT, tampaknya Kanada menjadi salah satu negara yang paling ramah LGBT. Tepatnya Juli 2005, Kanada telah resmi mengesahkan undang-undang tentang pernikahan sesama jenis. Setelah mengesahkan undang-undang tersebut, Kanada menerbitkan lebih dari 15.000 surat nikah bagi pasangan sejenis yang tinggal di negara tersebut, atau hanya datang untuk menikah. Nah, alasan inilah yang membuat Kanada disebut sebagai negara yang paling ramah dengan LGBT. Ya, bisa dibilang surganya kaum LGBT kali ya. Australia. Pada Desember 2017, Parlemen Australia memutuskan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Melalui undang-undang tersebut, pasangan sesama jenis asal Australia yang menikah di Australia atau di luar negeri akan langsung diakui oleh negara. Keputusan ini merupakan bagian dari keberhasilan aktivis LGBT Australia yang memperjuangkan pembelaan hak-hak LGBT untuk menikah. Keberhasilan mereka pun ditandai dengan mengibarkan bendera pelangi dan mengenakan pakaian warna-warni di berbagai tempat di Australia. Costa Rica. Costa Rica merupakan negara kawasan Amerika Tengah pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Namun aturan yang sudah berlaku sejak tahun 2020 ini tak lantas bebas dari kontroversi. Pasalnya, Costa Rica memiliki tradisi Katolik yang kuat dan juga mengalami perkembangan dalam beberapa dekade terakhir. Sehingga banyak pengikut denominasi-denominasi itu yang menentang pernikahan sejenis. Namun hal tersebut sepertinya menjadi sia-sia karena keputusan Mahkamah Agung mematuhi pendapat yang diberikan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika yang menyatakan bahwa pasangan homoseksual memiliki hak yang sama untuk menikah dengan yang heteroseksual. Swiss. Last but not least, Swiss juga menjadi salah satu negara yang melegalkan LGBT, tepatnya pada September 2021 lalu. Swiss telah setuju untuk melegalkan pernikahan pasangan sesama jenis. Pemberlakuan aturan ini dibagi ke dalam 2 tahap. Pasangan sesama jenis yang menikah di luar negeri akan diakui statusnya mulai awal Januari 2022 lalu. Kemudian undang-undang baru mulai berlaku 6 bulan kemudian, yang berarti setiap pasangan diizinkan menikah atau mengubah status mulai 1 Juli 2022. Wah, dengan aturan yang ada, kayaknya Swiss bakal menjadi rumah baru nih untuk kaum LGBT. Jadi apa nih tanggapan kalian mengenai legalisasi kaum LGBT?
Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you update lovers.